Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCLHUM, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, segenap jajaran pengurusan pusat. Yang kami hormati Ketua Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Sukoharjo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya. Yang kami hormati bapak-bapak tamu undangan ingkang boten saged kawula sebat tunggal muga saking enggal wonten ing mriki, monggo kula lan panjenengan ingkang sepindah tansah nganjadaken ros puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula lan panjenengan. Kanthi nikmat kula lan panjenengan saged silaturahmi makempal manunggal silaturahmi wonten ing Majelis Tafsir Al-Quran cabang Purwokerto 3. Puji syukur kita panjatkan kepada junjungan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan salawat dan salam kita punjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta ahli bait, sahabat-sahabat dan umat sampai yaumul akhir insyaallah. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudi meluangkan waktunya menghadiri acara ini. Semoga selangkah hadirin sekalian senantiasa diridhai Allah dan tercatat sebagai amal soleh, amal baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua kami ucapkan atau kami mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai tuan rumah atau mewakili segenap panitia dalam penyelenggaraan kegiatan pengajian ini, baik di sisi jamuan tempat dan waktunya mungkin kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan acara silaturahmi ini, semoga kita semua mengambil intisari apa yang disampaikan Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah nanti, semoga bisa meningkatkan kebersamaan kita, meningkatkan keimanan kita dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kami tentu saja yang kami sampaikan banyak kekurangan, kekhilafan. Diri kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah memberkahi kita bersama. Perjalanannya lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Kurang dan lebihnya dalam sambutan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara yang kedua. Kemudian acara yang ketiga yaitu tausiah dari Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah.
Dumateng pun Al-Ustaz wekdal so panggilan kasemagaken. Hatur suwun. Sebelumnya saya minta izin untuk menggunakan bahasa Indonesia nggih. Saya tidak bisa seperti beliau-beliau itu, terlalu sulit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'i wa hadana li ma'alimi dinihi alladzi istatahu li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya ta'zimi Bapak Kepala Desa Tepi Sari beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, merahmati, melindungi dan meridhai beliau beserta segenap jajarannya. Kemudian yang juga kami hormati segenap pengurus Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Sukoharjo dan juga segenap pengurus cabang Majelis Tafsir Al-Quran mulai dari Polokarto 1 sampai Polokarto 6 dan calon-calon cabang yang insya Allah akan diresmikan. Kapan itu? Wallahu a'lam. Dan tentu segenap elemen pendukung dakwah Majelis Tafsir Al-Quran wilayah Sukoharjo, wabil khusus wilayah Polokarto, dan Bapak Ibu yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan, segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran wilayah Sukoharjo, khususnya Polokarto. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim, yaitu melakukan atau melaksanakan kegiatan silaturahim. Dan rasa syukur wajib kita panjatkan kepada Allah setiap saat. Harus kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa? Karena ternyata kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu dari sekian banyak manusia yang diberi kesempatan oleh Allah menjalani amanah hidup dan kehidupan ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ini anugerah yang sungguh luar biasa, tidak bisa dinilai dengan harta sepenuh bumi. Berapa banyak manusia yang saat ini masih hidup di atas muka bumi, namun ternyata jauh dari tuntunan Islam itu sendiri. Tidak mengenal Islam. Tidak mengenal Islam berarti tidak mengenal Allah, Sang Khalik yang maha menciptakan kita, maha menjamin rezeki kita, yang kelak juga akan mematikan dan menghidupkan kita kembali.
Maka kita bersyukur pada Allah, hanya melalui Islam kita mengerti jalan kembali menuju Allah yang benar. Tanpa melalui Islam, manusia akan tersesat jalan, tidak tahu jalan pulang yang benar menuju Allah. Padahal semua manusia pasti akan kembali. Kita diciptakan oleh Allah, diberi kesempatan hidup di dunia juga karena Allah, dan kelak tanpa kecuali, mau kaya mau miskin, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali ke kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat. Mudah-mudahan Allah berkenan memastikan kita semua ini sebagai hamba-hambanya yang muslim. Mudah-mudahan kita semua ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Tidak hanya pembawa rahmat bagi manusia, namun pembawa rahmat bagi semesta. Dan manusia yang sangat mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pengakuan beliau dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, tugas utama dari beliau adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar akhlak manusia itu mulia, karenanya Rasulullah mewariskan pada kita. Rasulullah tidak mewariskan harta benda kepada kita, tetapi Rasulullah mewariskan dua pegangan utama untuk dipegang teguh oleh umatnya. Kalau umatnya itu mendambakan keselamatan hidup dunia, lebih-lebih di akhirat. Pengakuan beliau sangat tegas sekali. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Telah aku tinggalkan kepada kalian. Kalian yang di sini berarti umat beliau. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana jika kalian terus berpegang teguh kepada keduanya, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah ini, dijamin oleh Nabi kita, pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua hal itu adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran dan juga sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah berkenan memberi kesempatan kita menjadi seorang muslim dan mukmin, mari dua warisan Rasulullah ini betul-betul kita kaji, betul-betul kita pahami, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski kita sangat jauh dari masa kenabian, sangat jauh dari masa kerasulan, bisa dikatakan kita ini umat akhir zaman.
Namun atas kehendak, izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Dan sangat dekat sekali dengan kita. Maka tinggal mau apa tidak, terpanggil hati kita atau tidak, berfungsi fitrah keimanan dan ketakwaan kita atau tidak, dalam mentadabburi apa yang menjadi peninggalan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah, hati kita dilunakkan oleh Allah. Setidaknya sampai hari ini hati kita masih dilunakkan oleh Allah untuk mentadabburi dua hal yang menjadi warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, begitu saya naik, sekilas saya membaca ini, ternyata ada temanya, ya. Dengan silaturahim kita bangun kebersamaan yang kuat. Saya baru tahu ketika naik, ternyata ada tema yang disodorkan. Ya. Silaturahim. Nah, kita sesuai tema, ya. Apa itu silaturahim? Apakah cukup kita hanya bertemu begini? Atau bagaimana yang dimaksud dengan silaturahim? Kalau hanya sebatas bertemu fisik seperti ini saja, itu di stadion juga orang bertemu secara fisik. Di pasar juga lebih ramai. Ini alhamdulillah Indonesia diberi anugerah oleh Allah, juara SEA Games kemarin sepak bolanya, mengalahkan Thailand 5-2 melalui perpanjangan waktu yang sangat menegangkan, ya. Setelah 32 tahun masa penantian, 5-2 gol pertama dan kedua dicetak Muhammad Ramadan Santana, ya. Sehingga babak pertama itu alhamdulillah unggul 2-0. Namun di pertengahan babak kedua tampaknya Thailand tidak mau kalah, membalas lewat gol sundulan itu dari tendangan pojok Anan, ya. Namanya Anan. Lah kemudian kita sudah euforia di awal, padahal belum selesai, masih tendangan bebas. Akhirnya Thailand memasukkan sama, namanya siapa itu, Yosat Chon atau apa itu, sulit. Nah, akhirnya perpanjangan waktu. Begitu perpanjangan waktu baru dimulai, alhamdulillah anugerah gol ketiga dari jauh hari, 3-2. Kemudian gol keempat dari Muhammad Fajar. Kemudian yang kelima ditutup Beckham Putra. Bukan David Beckham, tapi Beckham Putra. Nah itu kalau kita lihat euforia pertemuan fisik ketika menyaksikan sepak bola, fisik juga bertemu. Tapi apakah itu dinamakan silaturahim? Kalau hanya bertemu fisik saja belum layak disebut silaturahim. Silaturahim itu ada yang lebih penting pertemuannya daripada sekedar fisik, yaitu pertemuan hati. Kalau fisik, sepulang dari sini fisik kita kembali berpisah. Namun ketika kita di rumah masing-masing, kalau kita masih mendoakan saudara kita,
meski fisik tidak bertemu, lah itulah silaturahim. Silah itu jalinan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, yang tidak akan terpisahkan oleh kondisi dan keadaan apapun. Jalinan kasih sayang. Silah itu sama, satu akar dengan sholat. Sholat itu interaksi kita kepada Allah, membangun interaksi dengan Allah, hubungan yang sangat kuat, yang tidak akan terpisah oleh keadaan apapun. Maka silah pertemuan kita ini kita tingkatkan, jangan hanya sebatas puas bertemu secara fisik, namun harus ditingkatkan dengan bertemunya hati. Kalau hati sudah bertemu Bapak Ibu, maka yang ada hanya rasa mencintai, rasa menyayangi, senasib sepenanggungan, satu tubuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada ghil di antara kita. Tidak ada saling benci di antara kita. Dengan demikian, yang ada hanya kebaikan demi kebaikan. Begitu ada salah satu anggota tubuh kita yang merasakan sakit, semuanya berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk segera bagaimana anggota tubuh itu bisa sembuh dari sakitnya. Semuanya punya rasa simpati dan berbondong-bondong untuk segera mengulurkan tangan agar saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang merasakan sakit, itu bisa segera terlepas dari sakit yang dia alami. Itu namanya silaturahim. Tidak saling membenci, tidak saling menyakiti, tidak saling menghibah, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan kehormatan. Selama ini lisan kita mungkin sudah tidak terhitung mengucapkan silaturahim. Lawang ketika kita mau nembung utang saja pada saudara kita datang ke rumah, yang pertama yang disampaikan pasti silaturahim. Ingkang sepindah bapak atau ibu, kawula silaturahim. Ingkang nomor kalih. Ya, ini intinya di sini. Selama ini silaturahim hanya jadi kambing hitam. Koyone nek wis silaturahim itu terus tujuan utamanya menjadi mudah. Kasihan silaturahim ini disalahgunakan, disalahartikan. Maka harus kita tingkatkan. Silaturahim ini berarti kita berusaha mewujudkan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang yang sangat kuat, sangat erat, tidak terpisahkan oleh kondisi apapun. Sekarang berapa banyak Bapak Ibu hubungan silaturahim, kekerabatan ataupun dengan tetangga kanan kirinya terputus hanya gara-gara hutang piutang. Dan itu menjadi fenomena yang sering kita saksikan. Bahkan yang punya hubungan nasab, hubungan darah pun itu menjadi terputus. Berapa banyak saudara kandung yang saling pukul, bahkan saling bunuh hanya rebutan harta. Kemana silaturahimnya? Padahal diikat dengan hubungan nasab.
Belum lagi hubungan baik dengan tetangga kanan kiri. Terputus hanya gara-gara hutang piutang. Bahkan yang punya hutang itu lebih kejam daripada yang mengingatkan hutang. Ditagih ono malah mencak-mencak. Sing nagih dadi wedi. Akhirnya terputus hubungan. Ini sangat disayangkan. Dan insya Allah ini tidak terjadi di keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, khususnya warga MTA Polokarto. Betul tidak terjadi nggih Bapak Ibu hal yang seperti ini? Ya. Kalau terjadi MTA di Polokarto kita tutup. Lah iya no. Nah MTA ini lembaga dakwah, kegiatannya keagamaan sosial. Ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Jadi bukan hanya sebatas teori. Dari teori yang disampaikan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dipahami untuk kemudian dipraktekkan. Nah kalau di Polokarto hubungan terputus silaturahim hanya gara-gara hutang piutang. Dan tidak ada perhatian dari pengurus-pengurusnya, wis pokoknya wis sak karepmu. Yang penting ngaji, loh ngaji tidak diamalkan untuk apa? Layan fa. Ya. Ngaji kalau tidak diamalkan, enggak bermanfaat. Hanya sebatas pengetahuan itu tidak ada manfaatnya. Oh ngerti ini perintah Allah, perintah Rasul, tapi tidak dikerjakan. Oh ini tahu larangan Allah, larangan Rasul, tapi malah terus dilakukan. Sehingga tidak diamalkan hasil kajinya. Teori kebenaran agama itu hanya berputar-putar di otak. Tahu ini perintah Quran, tahu ini perintah hadis, tapi tidak diamalkan. Otaknya Quran, hatinya setan. Karena tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau mengamalkan hasil kaji. Lah untuk apa? La yanfa. Tidak ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Kebersamaan ini, silaturahim ini hanya bisa diwujudkan dengan bertautnya hati ini. Pertautan hati hanya bisa terwujud kalau masing-masing taslim atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Di depan Quran semuanya taslim, tunduk patuh. Karena menyatukan hati ini hanya dengan Quran. Bahkan jika kita diberi fasilitas oleh Allah, kekayaan sepenuh bumi, untuk menautkan hati hamba-hamba Allah yang beriman, tidak mungkin bisa. Bersatunya hati itu bukan karena harta. Bersatunya hati bukan karena kekayaan, tetapi karena Allah melalui Al-Quran. Coba diingat kembali. Quran surat Al-Anfal ayat 63. Ada yang baca? Kalau tidak ada saya sendiri. Nah, mic-nya tidak jalan, kurang. Nah, sudah. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Artinya, dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, Rasulullah, ini Rasul loh, andai kata diberi fasilitas oleh Allah harta kekayaan sepenuh bumi, namun tidak dibekali oleh Allah dengan Al-Quran, niscaya tidak mungkin bisa menyatukan hati orang-orang yang beriman. Bukan hati semua manusia, tapi hati orang-orang yang telah menyatakan keimanannya. Bersatunya hati orang yang beriman bukan karena uang, bukan karena pangkat, bukan karena partai, bukan karena jabatan, tetapi karena Al-Quran. Wa allafa baina qulubihim, dan Dia Allah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jika engkau Muhammad menginfakkan harta kekayaan sepenuh bumi untuk menyatukan hati orang-orang yang beriman, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan bisa. Walakinnallah allafa bainahum, tetapi hanya Allah lah yang maha kuasa menyatukan hati orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan petunjuknya yang terabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian petunjuk Al-Quran ini dijelas-jelaskan oleh Rasulullah. Maka Allah dalam menyatukan hati orang yang beriman, Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Selain itu Allah utus Rasulnya untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, supaya orang yang beriman itu muttafiquna ala ra'yin wahid. Jadi bersepakat bersama-sama dalam satu pola pikir, yaitu pola pikir Qur'ani. Ini tujuannya. Jadi orang beriman bisa menyatu dalam satu pola pikir. Pola pikir yang dimaksud adalah pola pikir Qur'ani. Pola pikir sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka kita bersyukur sekali anugerah terbesar yang Allah berikan pada kita ini, Bapak Ibu, bukan anugerah harta, bukan anugerah jabatan, bukan anugerah status sosial yang tinggi di mata masyarakat, tetapi anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita saat Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan petunjuk dari Allah kepada kita. Maka nikmat anugerah ini tanpa putus, bagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah anugerahkan tanpa putus. Manna itu berarti Allah memberi anugerah tanpa putus. Jadi anugerah ini terus berlanjut dunia dan akhirat. Sungguh Allah telah memberi anugerah tanpa putus, khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa itu anugerah tanpa putus dari Allah? Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari golongan mereka sendiri.
Artinya dari golongan manusia, dan Allah utus Rasul ini, pengutusan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, ini merupakan anugerah tanpa putus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena Nabi kita punya tugas dari Allah. Yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu tala yatlu tilawah, ini berarti mengajarkan Al-Quran sekaligus makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tanpa Rasulullah diutus oleh Allah, meski Quran di tengah kita tidak akan bisa paham. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran itulah wa yuzakkihim, Rasulullah akan mensucikan jiwa hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan tugas seorang rasul mengajarkan kepada umatnya kitab dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Tanpa Al-Quran, tanpa hikmah dari Rasulullah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sungguh manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat, gak ada pedoman hidupnya. Nah, kita bersyukur diberi warisan oleh Rasulullah, kita paham itu dan kita amalkan, sehingga ketika kita ucap silaturahim di lisan, itu betul-betul karena dorongan iman dari dalam hati. Maka usahakan wujudkan betul pertalian, persaudaraan yang sangat erat, yang tidak terputus oleh apapun juga. Dari sinilah akan muncul, akan tumbuh kebersamaan. Tanpa pertautan hati, kebersamaan mustahil terwujud. Kebersamaan akan terasa semu tanpa pertautan hati. Nah, maka kita berusaha paksa diri ini untuk saling bertaut hati ini. Nah, ini sudah waktu maghrib. Ya, kami mohon maaf karena terlambat ya. Agenda yang harusnya jam 4, kami datang 4:30 lebih. Nah, tadi sebelumnya juga ada kegiatan, ada agenda yang beruntun, maka sampai sini terlambat. Ya, baik Bapak dan Ibu, biar tidak menimbulkan fitnah. Nanti dikira kita NTA ngaji kok ora salat nanti. Maka waktu sudah hampir, waktu maghrib sudah sayup-sayup kita dengar muadzin mengumandangkan seruan panggilan untuk sholat. Saya kira itu kita di majelis, ya tak? Tidak seperti ini. Maka saya agak santai tadi kegiatan itu. Saya pikir hanya kajian gabungan di majelis itu saja. Ternyata sampai di sini agak sedikit kaget, loh kok seperti ini kan. Nah, kalau begitu lebih, kalau tahu maka kegiatan sebelumnya tadi kita tunda kan itu. Kita pending, karena yang sampai ke saya pokoknya hanya ngisi sudah pengajian gabungan biasa. Saya pikir hanya seperti panjenengan saat gelombang gitu. Ya, ternyata seperti ini. Besok lagi kami mohon ya, sampaikan ke kami itu ya, memang nanti agendanya seperti ini, temanya seperti ini kan itu. Nah, dari situ betul-betul kita prioritaskan. Dan harapannya Bapak Ibu besok ke depannya Bapak Ibu mengambil waktu di pagi hari.
Sehingga waktu pagi itu agak panjang. Kalau ba'da asar paling tidak ya paling cepat dimulai jam 4:30. Habis itu maghrib selesai kita. Nah ini bersambung ya. Bersambung. Untuk nanti sesi berikutnya. Kita bersambung dulu nanti ya, harapannya pagi hari. Sebetulnya tadi pagi kan juga bisa toh wong tanggal merah. Kenapa ambil sore? Ya pagi hari itu nanti kita bisa sampai zuhur. Agak panjang, bisa kita buka juga sesi tanya jawab. Nah kalau seperti ini sudah tidak bisa. Kalau akan kita teruskan, nanti akan timbul fitnah. Oleh karenanya yang terakhir Bapak Ibu kami pesankan sesuai dengan tema, kalau memang betul-betul ingin menjalin silaturahim untuk menguatkan kebersamaan, tautkan hati. Menautkan hati harus dengan Quran, harus dengan sunnah. Sehingga jangan pernah tinggalkan Quran, jangan pernah tinggalkan sunnah, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Baik dalam kondisi sedang berkecukupan atau berkekurangan. Ingat, cukup atau sedang kurang itu semuanya materi ujian dari Allah. Kalau diuji dengan kecukupan, jawabannya syukur, bersyukur pada Allah. Diuji dengan kekurangan, jawabannya dari Allah sabar. Hanya dua hal inilah, syukur sabar, syukur sabar. Hanya ini dua. Kita diberi senjata oleh Allah, oleh Rasulullah, menjalani amanah hidup dan kehidupan ini hanya dengan dua hal, bersyukur dan bersabar. Ya mudah-mudahan Allah meridhai, mudah-mudahan Allah menautkan hati kita, sehingga sepulang dari sini kita tetap saling mendoakan kebaikan antara yang satu dengan yang lain. Amalkan hasil kaji dimanapun berada, apapun resikonya. Dan kami mohon terima kasih Bapak Kepala Desa ya, atas sinerginya, atas bantuan yang diberikan pada majelis tafsir Al-Quran, keleluasaan, bantuan, kesempatan dan lain sebagainya, sehingga majelis tafsir Al-Quran bisa melaksanakan kegiatannya baik keagamaan maupun kemanusiaan dan dari sisi sosialnya. Mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf keterlambatan datang sehingga waktu kita juga sangat terbatas. Nyuwun pangapunten, insya Allah dimaafkan. Nggih ta? Ya, matur suwun Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah. Meski hanya setengah jam lebih sedikit, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi momentum bertautnya hati kita, khususnya keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dari Polokarto 1 sampai 6. Mudah-mudahan Allah meridhai, kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya waktu kami kembalikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten atur tausiah saking Al Ustaz, mugi kanthi tausiah beliau jalari kula sami ing dalem gesang menyelam donya menika ngerti paham mergi ingkang hak ingkang batil, tundhonipun kula sami wangsul ke kampung akhirat, kula sami paham mergi ingkang leres.